Halo Sobat Kabaroto, balik lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Di video kali ini, aku mau nge-review salah satu mobil terbarunya Toyota karena dia ngeluarin banyak banget mobil baru di 2020 ini. Nanti aku juga nggak bakal sendirian selama review ini, soalnya aku bakal ditemenin sama Om Rio. Nah, ini dia mobil yang mau aku review, yaitu New Toyota Yaris 2020. Mobil ini baru aja diperkenalkan ke jurnalis September lalu secara virtual. Ngomongin soal harga, New Toyota Yaris 2020 ini punya banyak banget variannya. Tapi untuk varian yang paling rendah, harganya 263,4 juta untuk New Toyota Yaris 1500G manual 3 airbag. Sedangkan ini merupakan varian yang tertinggi, New Toyota Yaris TRD Sportivo CVT dengan 7 airbag, harganya 301,4 juta rupiah. Semuanya harganya on road DKI ya. Kalau ngomongin Toyota Yaris ini sebenarnya menarik, soalnya kalau Sobat Kabaroto coba googling nih, New Toyota Yaris 2020, yang muncul pasti bukan versi lokal ini. Soalnya yang versi ini Toyota Indonesia cuma facelift aja, jadi nggak bener-bener bawa yang baru, yang bener-bener diperbaharui, yaitu platform barunya seperti yang di Jepang dan Eropa. Jadi untuk yang di lokal ini, garis bodinya itu masih sama kayak generasi yang sebelumnya. Ngomongin sejarahnya Yaris juga cukup menarik, soalnya Yaris ini sebenarnya udah diperkenalkan dari tahun 2006 lalu. Dulu, biar harganya juga terjangkau, Yaris ini disebutnya small MPV, padahal dia kan keluarnya sebagai hatchback. Nah, hatchback juga penjualannya cukup tinggi, yaitu 10.000 unit per bulannya. Jadi pantes lah kalau Toyota mau repot-repot ngedandanin Toyota Yaris ini, walaupun perubahannya cuma di depan. Tapi jangan fokus sama yang di depan aja, soalnya di interior juga banyak fitur-fitur yang dikembangin sama Toyota. Beruntungnya Toyota ini mampu mewadahi komunitas Yaris dari setiap generasinya. New Yaris ini dikemas dengan panjang 4145 mm, lebarnya 1730 mm, dan tinggi 1500 mm. Sedangkan jarak sumbu rodanya tetap 2550 mm. Sistem pengereman depan memakai cakram berventilasi 15 inci dan belakang cakram solid 15 inci. Semuanya udah disematkan teknologi pengereman ABS dan EBD plus brake assist. Mobil ini punya radius putar 5,1 meter, jadi cukup pendek dan memungkinkan untuk mobil ini bermanuver. Nah, untuk kaki-kakinya, dia pakai pelek berukuran 16 inci dengan profil ban 195/60. Dukung kenyamanan selama perjalanan, suspensi depan masih pakai sistem sebelumnya dengan menata dudukan atas bearing, tegas hingga lower arm. Sedangkan belakang menggunakan per lembut, tapi main shock breakernya lebih keras. Mereka ngeklaim saat melaju di kecepatan 100 km per jam, tingkat kebisingan Yaris lama sebesar 70,2 desibel, sedangkan New Yaris hanya 65,3 desibel. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau di review kali ini aku mau ditemenin sama Om Rio. Nah, sekarang orangnya udah ada. Ini Om. Dor. Halo semuanya. Ada mobil gitu. baru, Om. Yaris 2020. Nah, apa bagusnya ndak mobil ini ndak? Kan katanya kalau dulu dibilangnya Yaris Joker ya. Ya, Nah, jadi kalau yang sekarang nih apa nih? Kalau sekarang emang beda Om, udah nggak pakai Joker face lagi, desainnya udah berubah, mirip sama Toyota Mirai atau Corolla. Ah, ya, makanya sekarang lihat muka-muka mobil Toyota masa kini tuh mirip-mirip ya, kayak Innova mirip, Avanza juga. Dia konsep itu kayak melebar ke bawah gitu loh. Kalau ditelusurin lagi,
itu mirip sama spindle grillnya Lexus tuh. Oh iya, kalau sekarang Toyota itu nyebutnya New Electrifying Front Loop. Nah, seingat saya nih dulu kalau Yaris pertama keluar tuh dia pakai kode bodinya XP90. Itu yang Yarisnya bulat-bulat. Orang Indonesia banyak nyebut itu Yaris bakpao. Nah, abis itu baru facelift. Dia facelift pakai kode bodinya yang XP150. Nah, XP150 itu waktu generasi awal banyak orang Indo bilangnya itu Yaris lele. Nah, habis Yaris lele itu, dia facelift, orang banyak bilangnya yang Yaris Joker itu, kode bodinya masih sama-sama XP150. Makanya kayak tadi Wanda bilang di awal kalau kita Google kenapa bodinya beda, karena sebenarnya di Jepang, di Eropa, di luar tuh Yaris bener-bener udah platformnya baru. Jadi mereka pakai kode bodinya yang XP210. Yang sekarang ini masih pakai kode bodinya yang XP150. Tapi emang hanya facelift doang, jadi kayak lampu dan fitur tambahan tuh ada. Nah, yang sekarang kita tes nih kan versi TRD Sportivo nih. Emang, nah bedanya apa aja sih sama versi biasa? Jadi kalau yang TRD Sportivo ini bedanya lampunya itu headlamp udah pakai LED, termasuk fog lampnya, terus ada list merah, terus udah ada bumper juga, terus di belakang ada spoiler, udah dilengkapin sama kamera parkir. Oke, cukup banyak juga ya bedanya ya. Nah, ya. Cobain dalamnya gimana? Oke. Kuncinya mana? Oh, nggak usah pakai kunci Om, kan udah keyless. Oke. Tinggal mencet tombolnya aja. Oke. Wah, masih mirip-mirip ya bentuknya sama yang lama ya. Cuman paling kayak nih warnanya lebih gelap, abu-abunya. Terus tombol AC digitalnya juga lebih mewah. Layout speedometer juga masih sama, ilustrasinya cuman sayang begitu kunci kontak di on, kan ada gambar Yaris tuh ya. Memang Yarisnya masih pakai Yaris generasi lama nih. Kayaknya belum diupdate kali ya visualnya ya. Nah kan ini nggak terlalu banyak beda ya tampilannya. Tapi kalau fitur safety ada apa aja nih, Ndak? Sebenarnya di Toyota TRD Sportivo ini banyak yang nggak kelihatan, kayak 7 airbag yang udah jadi standarnya di mobil ini. Pembagiannya itu ada di 2 nih di jendela, terus ada 2 di dashboard sama setir, 1 di bagian kaki si pengemudi. Jadi kalau misalkan ada tabrakan samping dia bakal aman gitu. Terus 2 lagi ada di belakang. Oh ya Om, jadi di depan ini bagian joknya pengendara sama penumpang didesain juga headrestnya itu lebih tinggi dan adjustable. Gunanya supaya kalau ada tabrakan dari belakang, leher si pengemudi sama penumpangnya itu nggak cedera. Walaupun dibuat tinggi, tapi pandangan penumpang yang di belakang itu nggak kehalang sama headrestnya yang di depan. Oke, ada opsi nih berarti airbag, 3 airbag atau 7 airbag ya. Nah, kalau buat infotainment, ada apa aja nih di head unit monitor yang sekarang nih? Kalau head unitnya kan udah terintegrasi sama smartphone. Tapi kalau misalnya lagi terkoneksi gitu, terus kita pindah ke R buat mundur, dia nanti head unitnya bakal berubah ke tangkapan layar yang di belakang mobil. Soalnya sekarang udah ada kamera parkir mundurnya. Oke, nah habis itu nih kalau buat storage ada apa aja sih? Ada berapa storage ya? Sama cup holder gitu enggak? Jadi di sini tuh banyak banget Om, kayak ruang-ruang penyimpanannya. Kayak misalnya di sini ada 2 cup holder, di masing-masing pintu juga udah ada cup holder. Terus ada ruang penyimpanan di dashboard. Ini ada space kecil lagi buat nyimpen barang-barang yang ukurannya lebih kecil. Ruang penyimpanan kayak gitu juga ada di trim pintunya si pengendara sama trim pintu penumpang. Oh, lumayan banyak juga ya. Tapi ingat nggak? Kayaknya itu di Yaris dulu, dia ada cup holder di depannya kisi lubang AC ini. Jadi kalau buat nyimpen minuman gitu enak, dia tetap dingin. Nah, Sobat Galleroto, sekarang aku jalan-jalan dulu sama Om Rio nyobain performanya Toyota Yaris 2020 ini. Om Rio yang bakal ngejelasin gimana sih rasanya dan segala macamnya lah, pokoknya tentang performa. Nah,
Ini mesinnya kan dia masih pakai generasi lama ya, 2 NRFE. Kapasitasnya 1496 cc atau 1500 lah biar gampang nyebutnya. Mesin ini sebenarnya udah lumayan lama ya, udah ada 5 tahun lebih dia pasang di Yaris. Bahkan dia udah berbagi platform sama saudara-saudaranya. Di Sienta dia juga pakai, di Vios dia juga pakai. Nah, makanya sebenarnya untuk maintenance lumayan enak karena udah reliable lah mesin ini gitu. Udah ada dari yang sebelumnya gitu ya Om ya? Udah dari generasi sebelumnya, terus juga ya otomatis pasti masih dipakai lah. Bahkan kalau lihat di tim balapnya, TTI juga turun pakai mesin ini, dan begitu turun pakai mesin ini, pakai Yaris yang generasi baru ini, dia tuh udah lumayan, performanya udah lumayan bagus dan udah juara nasional gitu sama pembalap-pembalap TTI. Kalau klaim tenaganya berapa sih Om kalau Yaris yang baru ini? Nah, klaim tenaganya sebenarnya kalau untuk versi standar dia masih terbilang kurang lah dibanding pesaingnya. Karena dia tenaganya hanya 107 dk dan torsinya hanya sekitar 120 Nm. Jadi kalau untuk pesaingnya yang tenaganya udah 120 dk dengan torsi di atas 140, itu sebenarnya di atas kertas ya dia lumayan ketinggalan. Tapi balik lagi untuk pemakaian sehari-hari ini sih udah lebih dari cukup lah. Udah oke ya, udah lumayan. Mesinnya sendiri udah pakai teknologi dual VVT-i, jadi bukan katup, timing dan sebagainya itu udah diatur, dan efisiensinya enak untuk dalam kota ataupun untuk berakselerasi. Karena dia kalau misalnya hanya kita pakai untuk di dalam kota, nah dia hanya ngatur supaya debit bensin yang masuk atau udara yang masuk ke ruang bakar tuh diatur seefisien mungkin, seminimal mungkin. Jadi konsumsi bahan bakarnya akan tetap efisien. Tapi enaknya dual VVT-i, kalau kita lagi mau ngebut nih, dia bisa ngatur supaya bukan katupnya jadi lebih lama lagi dan juga lebih panjang. Jadi bensin yang masuk lebih deras, udara yang masuk juga lebih banyak. Otomatis akselerasinya jadi enak banget. Kayak gitu. Tenaga tadi 107 dk sama torsi 120 Nm itu Yaris pakai transmisi CVT. Jadi dia sebenarnya nggak ada perpindahan gigi. Nah, tapi Toyota pinter, dia bikin namanya virtual gear. Jadi makanya di Yaris ini walaupun dia CVT, ada pedal shift dan ada opsi untuk manual. Padahal sebenarnya kan kalau CVT nggak ada manual nih. Kayak semi manual berarti. Semi manual. Jadi makanya ketika kita misalnya pakai pedal shift gini, nah kita akselerasi, kita coba pindah gigi, ini dari gigi 3 ya, kita naik. Nah, itu kan dia ada ngeng, kayak seakan-akan ada perpindahan gigi kan, walaupun sebenarnya di CVT itu ya dia hanya permainan rasio puli gitu loh. Jadi makanya dia bikin namanya virtual gear untuk supaya seakan-akan kayak ada perpindahan gigi lah. Efeknya lagi adalah dengan virtual gear, ketika kita lepas gas, nah efeknya ada kayak engine brake nih. Jadi seakan-akan kayak mobilnya ngerem, padahal sebenarnya kalau CVT dia begitu kita lepas gas harusnya dia hanya cruising begitu aja, jadi kayak meluncur gitu loh mobilnya. Nah ini karena dia ada virtual gear, enaknya jadi begitu downshift tuh kayak seakan-akan ada engine brake-nya gitu loh. Ngerem ya. Ya. Terus selain itu ada fitur apa lagi Om? Nah, yang Toyota usung kan dia radius putarnya lebih kecilnya, jadi dia, sepertinya nih Toyota ngincer emang buat orang yang pakai di dalam kota tuh lebih praktis dan lebih banyak nikung-nikungnya. Makanya ketika untuk nikung dia punya namanya Vehicle Stability Assist. Jadi kita mau tekuk Yaris ini kayak gimana, ketika nikung dia akan koreksi tuh, jadi nggak meminimalisir untuk gejala slip atau sliding gitu. Jadi otomatis biar lebih aman lah. Terus kalau yang lainnya lagi kayak mode berkendara gitu di sini udah ada nggak sih? Nah, kalau itu sih pasti ada. Jadi ini tombolnya ada di kanan setir nih, agak ke bawah dikit. Bukan di tengah ya, bukan di tengah ya? Jadi dia ada di kanan setir nih bawah. Kita pencet sekarang Eco. Nah, kalau Eco tuh karakter mesinnya langsung berubah banget. Jadi nih kita mau ngegas agak banyak aja, mobilnya tuh terasa lebih lemot. Tapi ya cukup lah untuk rute sehari-hari itu di dalam kota tuh udah enak banget lah. Tuh, RPM-nya tuh pasti nggak pernah lebih dari 3000 even kita gaspol. Nah, jadi ini emang dia tujuannya untuk efisiensi bahan bakarnya, makanya RPM-nya selalu ditahan serendah mungkin.
Bahkan nih kalau lagi jalan begini nih, jalan cruising cuman speed 40, itu RPM-nya cuman 1300, 1200 lebih. Jadi pasti konsumsi bahan bakarnya irit banget gitu. Beda nanti kalau kita pencet sport. Oh, di sini cuma ada eco sama sport aja ya. Nah, kalau begitu pencet sport gitu, ini karakter mobilnya langsung berubah banget nih. Kita ngegas dikit, tuh Ini enak mobilnya langsung narik. Nah, ini kalau kita lagi misalnya di jalan tol, atau kita biasanya ketemu yang agak tanjakan-tanjakan panjang tuh, misalnya tol menuju ke Bandung, atau kalau yang lagi di Jawa Tengah, tol Semarang tuh kan banyak tanjakan, banyak turunan panjang tuh. Nah, mode sport ini enak buat jagain tenaga sama torsi maksimalnya. Jadi kita kayak apa, nggak kekurangan tenaga lah. Jadi kita mau ngegas terus, kita bisa tahan. Jadi gitu. Nah, sementara kalau kita misalnya nggak aktifin mode sport atau mode eco-nya, nah dia normal aja. Jadi indikator eco yang di speedometernya dia nggak nyala, indikator atau nggak ada tulisan sportnya. Nah, jadi bisa 3 nih ada normal, eco sama sport gitu. Tergantung tinggal mau pakai yang mana dan di mana lokasinya ya Om ya. Iya betul, tinggal peruntukannya gimana. Nah, terus yang enaknya lagi, Toyota itu kan dia improvementnya di setir ya. Dia kan emang utamain soal radius putar. Radius putarnya jauh lebih kecil. Nah, kalau yang sekarang ini 5,1 meter radius putarnya. Sebenarnya sih angka itu nggak istimewa banget ya. Jadi kalau misalnya kita compare sama pesaing-pesaingnya gitu yang hatchback 1500 atau 1500 ke bawah, itu bahkan mereka jauh lebih kecil, bisa hanya 4,4, ada yang 4,6, 4,9 kayak gitu. Bahkan kalau misalnya ya bukan sekelas tapi ada MPV yang bongsor banget nih, Hyundai H1 aja tuh hanya 5,3 radius putarnya. Jadi hanya selisih dikit lah untuk mobil segede itu dibanding sama ini Yaris yang compact gitu 5,1. Nah, enaknya lagi radius putar 5,1 itu udah pakai power steeringnya elektrik. Jadi power steeringnya udah bukan hidrolis lagi kayak zaman dulu. Hanya sayangnya sih kayaknya nih ya, kalau misalnya power steering elektrik itu kan emang bener-bener dia fungsional banget kalau buat di dalam kota. Kita mau parkir, kita ketemu jalan kecil, setir itu enteng banget. Kita mau putar kemana gitu, nah dia gampang banget tuh nurut tuh, enak. Cuman sayangnya kalau kita lagi kecepatan tinggi, lagi ngebut, nah dia nggak ikutan berat. Sementara kalau power steering mobil yang lain tuh ada, dia ngikutin kecepatan. Jadi semakin kenceng mobil kita, setirnya itu putarannya dibikin lebih berat supaya tujuannya lebih aman. Jadi ketika lagi kecepatan tinggi, mobilnya tuh kita belokin dia nggak gampang belok. Kayak gitu. Kalau menurut Om Rio gimana performa dari mesin yang sekarang ini? Ya mesin 2NR FE yang sekarang dipakai kan sebenarnya udah lama ya, udah 5 tahun lebih, dan Yaris sebelumnya juga udah pakai lah mesin yang sama. Bahkan emang Yaris tuh terkenal sama keiritannya lah, konsumsi bahan bakarnya tuh dia efisien banget. Makanya taksi berani pakai kan, karena emang supirnya tuh ngincer banget mobil-mobil yang irit gitu. Tapi kalau kita flashback ke masa lalu, semenjak yang Yaris di XP90 itu dia kan pakai mesin 1NZ, kapasitasnya sama-sama 1500 cc. Tapi teknologinya makin berkembang, sekarang pakai 2NR FE ini. Nah, di balap sendiri mesin 1NZ tuh sebenarnya tangguh banget lah. Dia masa-masa awalnya dulu tuh dia sering menang gitu di balap touring ya. Nah, cuman emang nggak ada perkembangan signifikan lagi. Kompetitornya mulai berkembang. Toyota tuh sempat mundur dari balap touring kan. Nah, dia udah mulai turun lagi tuh sebenarnya tahun 2017, ikutan balap touring lagi pakai Yaris yang generasi XP150 itu. Mesinnya udah 2NR. Awal-awal development masih biasa karena mereka juga masih nyari racikan yang paling pas. Nah, begitu selesai ketemu racikannya, udah tuh Yaris generasi ini tuh udah Yaris yang dibilang dulu Yaris lele atau Yaris Joker itu
mereka udah jadi juara nasional karena 2 NRF-nya tuh emang terbukti tangguh banget lah, termasuk di dunia balap. Jadi mereka teknologinya udah makin maju, udah pakai dual VVTi. Nah, begitu ketemu di track balap di sirkuit touring itu, nah plus juga sering menang. Jadi emang dia karakternya udah terbukti inilah, udah terbukti tangguh gitu. Om, katanya Toyota juga improve soal peredaman nih. Kita bawa ke tol aja, Pak, buat cobain. Nah, makanya bagus tuh, karena mereka mengklaimnya dengan peredaman yang lebih bagus, ketika kita jalan di kecepatan 100 km per jam, itu di kabin hanya sekitar 65 dB. Itu improvement dari yang sebelumnya, menurut mereka hitungannya itu 70 dB. Nah, nanti boleh kita sekalian coba juga deh. Sementara, kalau baca di database Kabaroto, peredaman dari Toyota itu udah dilakukan waktu facelift yang di Yaris Joker itu. Jadi Kabaroto udah sempat nulis tuh. Jadi mereka emang ada pasti harus baca di Kabaroto. Nah, mereka udah improvement soal peredaman. Jadi mereka nambah beberapa busa dan peredaman. Dan di Yaris Joker itu mereka bahkan nambahin tingkat kekakuan bodi. Jadi waktu mereka di pabrik bikin bodinya ini, titik-titik lasnya tuh diperbanyak supaya bodinya tuh lebih kaku. Makanya handlingnya tuh lebih enak. Dengan handling lebih enak, ketika kita pakai nikung, dia tuh pasti kan lebih nurut gitu kan. Nah, peredamannya juga diperbaiki. Jadi ketika, nah misalnya nih kayak sekarang nih jalan 60, itu suara dari luar tuh, road noise dari ban itu udah lebih minim sebenarnya. Nah, terus suara-suara ketika misalnya angin, ketika truk, nyusul truk atau truk lewat gitu, itu juga udah lebih minim. Masih tetap terdengar pasti, tapi paling nggak udah nggak terlalu ngeganggu lagi gitu. Berisik. Nah, nanti habis ini kita coba nih, kita jalan 100, kita download aplikasi untuk ngukur dB suara. Habis itu kita pengen tahu bener nggak improvisasinya gimana nih gitu ya. Iya. Oke, kita jalan dulu. Sobat Kabaroto, kita coba nih, kita lagi jalan 100 km per jam. Kita udah download aplikasi Soundmeter. Nah, kita pengen tahu kan katanya dia hanya sekitar 65 dB. Cuman ini belum tentu akurat loh ya. Nanti kita harus ada disclaimer dulu nih. Kita coba. Sekarang dB-nya berapa tuh? 82. Oh, kalau menurut aplikasi di handphone itu dB-nya sekitar 82 tuh. Tapi apa berisik AC? Coba kalau kita matiin AC. Sama-sama 80. Kita soalnya tadi sempat nyoba waktu diem, ketika mobil lagi stasioner itu dB-nya sekitar 70-an emang di dalam. Cuman begitu kita matiin AC itu emang turun tuh hanya sekitar 60-an. Jadi kita pikir emang dari fan AC yang bikin agak berisik gitu. Cuman ketika jalan 100, kalau menurut aplikasi di handphone ya di angka 80-an dB gitu. Nah, udah selesai ngomongin soal mobil, nge-review dari mulai desain yang baru ya Om, ya, mesin, betul. Performa, tadi Om Rio udah ngejelasin banyak banget dan detail banget pastinya. Makasih banget Om Rio udah sama-sama Wanda. Di Nanti review kita kali ini. ketemu lagi di review selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, Dadah. ditunggu. Dah.